Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Berliana Fergianti Arifin, NIM 2019 0960 11722. Saya dari kelompok 6. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi. Komunikasi itu mengandung makna bersama-sama, yang artinya common. Istilah communication berasal dari kata common, berasal dari kata Latin, yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Luthham menyatakan kebanyakan definisi komunikasi yang digunakan dalam buku perilaku organisasi menekankan menggunakan simbol-simbol untuk mentransfer arti informasi. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang masing-masing. Ross mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa. Hinterhead dan Betty dalam Purwanto, komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi adalah bentuk apa saja dari interaksi kata-kata, bisa dengan senyuman, angkuhan kepala, gerakan tangan, gerakan badan, gerakan mata yang berakibat diterimanya arti, sikap, atau perasaan yang sama. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Baik, menurut saya komunikasi ini juga bisa mempererat tali persaudaraan. Kenapa saya bilang begitu? Apalagi di zaman sekarang, di zaman COVID, kita tidak bisa bepergian jauh. Seandainya ada sanak saudara kita yang ada di luar kota, kita tidak bisa langsung Maksudnya kita tidak langsung pergi ke sana untuk komunikasi begitu. Tapi melalui media komunikasi ini. Peran komunikasi. 1. Komunikasi dalam lingkungan pendidikan disebut juga dengan informasi kependidikan dan komunikasi pendidikan, sebab terjadinya komunikasi memang di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang panjang yang melibatkan banyak unsur seperti pendidik, administrator pendidikan, proses komunikasi, peserta didik, pesan-pesan atau informasi pendidikan, dan adanya tujuan yang dicapai dari proses pendidikan dimaksud pada pelaksanaan pendidikan formal atau pendidikan melalui lembaga-lembaga pendidikan sekolah. 2. Komunikasi dalam lingkungan sosial. Terjadinya suatu kelompok dalam lingkungan masyarakat sosial sedikit banyak karena adil komunikasi dan proses berbagi informasi. 3. Komunikasi dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. 4. Komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi sebenarnya berbeda. Yang pertama, lebih memusatkan diri pada setiap komunikasi yang terjadi antar beberapa orang. 5. Komunikasi interpersonal yang mengalir antar individu yang menekankan transfer informasi dari satu individu ke individu lain. 6. Komunikasi nonverbal adalah menyampaikan pesan tanpa kata. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tentang jenis komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antara manusia atau kelompok.
Jenis komunikasi ini ada beberapa aspek. Yang A adalah komunikasi verbal dengan kata-kata mencakup beberapa aspek, ya. Yaitu yang pertama adalah vokabulari atau pembendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak efektif bila pesan yang disampaikan dengan kata yang tidak dimengerti. Jadi kalau kita berkomunikasi, semisal kita berkomunikasi dan komunikasinya itu tidak dimengerti atau tidak jelas, maka ini adalah termasuk perbendaharaan kata-kata. Yang nomor 2 adalah racing atau kecepatan. Nah, di dalam komunikasi juga ada kecepatan, yaitu ada nada. Komunikasi akan lebih efektif bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik. Jadi berkomunikasi atau berbincang-bincang, berbicara dan yang lainnya dengan sesama manusia itu juga ada aturannya, ada kecepatannya. Nah, kalau kecepatannya itu terlalu cepat, maka juga tidak akan efektif. Juga jika komunikasinya itu terlalu lambat, maka juga akan tidak efektif. Makanya berkomunikasi itu harus sedang. Yang nomor 3 adalah intonasi suara. Ini akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan menjadi lain artinya jika diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Dan yang nomor 4 adalah humor. Nah, humor ini dapat meningkatkan hidup yang bahagia dengan tertawa, dapat menghilangkan stres dan nyeri. Yang terakhir adalah timing. Tepat dan waktu. Timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seorang itu bersedia berkomunikasi. Yang maksudnya adalah dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh kita. Jadi komunikasi itu harus mencari kawan yang memang bersedia. Jadi kalau tidak bersedia, ya untuk apa kita berkomunikasi dan yang lainnya.